Ya, kita akan lanjutkan dengan contoh soal dari mata, loop, dan kamera ya, sesuai yang sudah kita pelajari. Untuk contoh soal mata, kita lihat dari halaman 573 nomor 25 ya. Halaman 573 nomor 25. Kita lihat soalnya. Seseorang dapat melihat dengan jelas paling jauh 2 meter dan paling dekat 50 cm. Agar dapat melihat dengan normal pada jarak jauh tak berhingga dan pada jarak dekat 25 cm, orang tersebut harus menggunakan kacamata dengan ukuran berapa? Jadi orang ini menderita rabun dekat sekaligus rabun jauh, karena dikatakan titik jauhnya 2 meter, padahal harusnya normalnya tak hingga. Kemudian titik dekatnya 50 cm, padahal harusnya normalnya 25 cm. Sehingga dia harus menggunakan kacamata perangkap, bagian bawahnya positif, bagian atasnya negatif, gitu ya. Nah, kita bisa tulis titik jauhnya PR-nya adalah 2 meter. Dalam senti berarti 200 cm. Titik dekatnya PP itu adalah 50 cm. Padahal kalau titik jauh normalnya itu adalah tak hingga. Kalau titik dekat normalnya adalah 25 cm. Jadi orang ini cacat ya, baik dekat maupun jauh. Maka kacamata yang digunakan daya lensanya adalah untuk yang rabun jauh, untuk yang rabun jauhnya P sama dengan min 100 per PR, sehingga min 100 per 200 cm, min setengah dioptri. Untuk yang rabun dekat, P sama dengan 4 min 100 per PP. Kenapa bisa pakai rumus ini? Karena yang diminta jaraknya adalah 25 cm. Kalau yang diminta 30 cm, kita tidak bisa menggunakan 4, tapi 100 per 30, seperti itu ya. Sehingga ini 4 dikurangi 100 per PP-nya 50 cm. Sehingga kita dapatkan P sama dengan 4 kurangi 2 dioptri plus ya. Sehingga orang ini dapat dibantu dengan menggunakan kacamata minus setengah dan plus 2. Berikutnya contoh soal untuk loop ya. Untuk loop kita bisa lihat di halaman 574 nomor 29 ya. Halaman 574 nomor 29. Seorang petugas pemilu mengamati keaslian kertas suara dengan menggunakan loop berkekuatan 10 dioptri. Jika orang tersebut memiliki titik dekat mata 30 cm dan ingin memperoleh perbesaran angular maksimum, kartu suara ditempatkan di depan loop pada jarak. Jadi orang ini menggunakan loop yang kekuatannya 10 dioptri dan dia titik dekatnya itu 30 cm. Jadi masih normal ya, antara 25 sampai 30 cm masih normal. Dan dia ingin menggunakan loop itu dengan akomodasi maksimum. Maka kartu suaranya diletakkan di mana? Jadi kalau itu loop, lensa positif, ini mata, maka untuk mendapatkan akomodasi maksimum benda harus ada di ruang 1 ya. Jadi ini fokus, bendanya ada di ruang 1. Jaraknya S. Dan supaya menghasilkan akomodasi maksimum, benda ini harus diatur sedemikian rupa supaya menghasilkan bayangan yang dilihat oleh mata
yang jaraknya adalah 30 cm ya, dan maya. Jadi bayangannya diatur supaya jaraknya adalah min Sn. Sehingga kita hitung, kalau kekuatan lensanya 10 dioptri, berarti kalau kekuatan lensanya 10 dioptri, berarti fokusnya berapa? Kita gunakan rumus P sama dengan 100 per F. Berarti F sama dengan 100 per P. 100 per 10. Berarti F-nya adalah 10 cm. Kemudian kita masukkan rumus per F sama dengan per S tambah per S aksen. F-nya 10 cm sama dengan S yang dicari, S aksennya minus 30. Sehingga kalau kita pindah ruas, per S sama dengan 1/10 tambah 1/30, berarti 3 tambah 1. Disamakan penyebutnya ya. Sehingga S-nya adalah 30 dibagi 4, sehingga diperoleh 7,5 cm. Kita lihat jarak fokusnya itu 10 cm. Jarak bendanya 7,5 cm. Berarti benda ada di ruang 1, sehingga jawaban ini benar ya. Misalnya kita kembangkan, selain ditanya jarak benda, kita juga tanya berapa perbesarannya. Ya kita gunakan rumus perbesaran. Karena berakomodasi maksimum, maka perbesarannya adalah M sama dengan Sn per F tambah 1. Sn-nya 30, F-nya 10 tambah 1, 4 kali. Sehingga bayangan ini diperbesar 4 kali. Berikutnya contoh untuk kamera ya. Kamera kita lihat halaman 574 nomor 28 ya. Sebuah kamera dengan jarak fokus tetap 75 mili mula-mula digunakan untuk memfokuskan benda jauh hingga bayangannya terbentuk tajam pada film. Sekarang kamera ini digunakan untuk memfokuskan bayangan dari suatu benda yang berada sejauh 1 meter dari kamera. Untuk tujuan tersebut, lensa harus digeser kemana, sejauh berapa. Jadi kamera ini awalnya untuk memfoto benda yang sangat jauh. Diatur fokusnya 75 mili. Kemudian fokusnya 75 mili, lalu diatur supaya jaraknya ke film itu pada jarak tertentu gitu ya, sehingga terbentuk bayangan tajam. Kemudian sekarang digunakan untuk melihat benda yang jaraknya 1 meter, sehingga bayangannya sekarang kabur karena barusan untuk lihat jauh, sekarang untuk lihat dekat. Supaya bisa tajam lagi bayangan pada film, maka lensanya digeser. Nah, berarti kita lihat di sini ada dua kondisi ya. Kondisi pertama, ingat kalau kamera berarti bendanya selalu ada di ruang 3 ya. Ada di ruang 3. Bendanya, karena akan dibentuk bayangan di ruang 2 yang sifatnya nyata, tegak, nyata terbalik diperkecil. Nyata terbalik diperkecil. Anggap aja misalnya layar filmnya itu di sini. Layar filmnya. Ya. Bayangannya akan dibentuk di sini. Jarak bendanya S, sehingga jarak bayangannya S aksen, yaitu jarak dari lensa ke film atau layar ya.
Nah, kita hitung untuk kondisi pertama. Berarti 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Fokusnya 75 mili sama dengan 1/3 ditambah 1/S aksen. S aksennya bernilai positif karena kamera menghasilkan bayangan nyata, ya. Sehingga kalau 1/3 ini hasilnya 0, sehingga S aksennya berarti sama saja 75 mili. Ini kondisi pertama, melihat jauh, ya. Melihat jauh. Nah, sekarang kondisi kedua adalah digunakan untuk melihat dekat, ya. Jadi tadi kondisi pertama jaraknya layar 75 mili. Sekarang digunakan untuk melihat dekat. Jarak bendanya hanya 1 meter. Kemudian berarti sekarang jaraknya lensa ke layar berapa? Gitu ya. Bayangnya S aksen. Sekarang jaraknya berapa? Jadi kita hitung lagi, sama 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/75 sama dengan 1 meter dalam mili berarti 1000 mili, ya. S-nya 1000 mili, 1000 plus 1/S aksen. Kita pindah luas, berarti akan kita peroleh 1/S aksen sama dengan 75.000, ini 1000 dikurangi 75, ya. S aksen 75.000 dibagi 925, ya. Kita peroleh hasilnya adalah 81 mili, ya. Sekarang jaraknya adalah 81 mili. Nah, kita bisa lihat tadi ketika melihat jauh jaraknya layar ke lensa adalah 75 mili. Nah, ketika melihat dekat, ini melihat dekat, jaraknya adalah 81 mili. Berarti lensa ini digeser, ya. Lensanya digeser sehingga menjauhi layar sejauh berapa? Sejauh 81 dikurangi 75, ya. Jadi digesernya adalah 81 min 75, yaitu 6 mili menjauhi layar, ya. Jadi lensanya digeser 6 mili menjauhi layar.